Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini Allah beri kita kenikmatan untuk bisa menikmati salat berjamaah. Mudah-mudahan kehadiran kita dari rumah sampai kita nanti kembali ke rumah kita mendapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu menjadi bacaan kita sehari-hari sebagai akhlak pribadi kita kepada Rasulullah, sekaligus untuk menjalankan perintah Allah sebagaimana perintahnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad dan juga bersalamlah. Pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita tafsir Juz Amma, Juz 30. Kemarin kita telah membahas surat Al-Humazah. Sekarang kita masuk surat yang ke-105, yaitu surat Al-Fil. Menurut para ahli tafsir, surat Al-Fil berdasarkan urutan turunnya adalah surat ke-19, walaupun susunannya di dalam mushaf urutan 105. Surat ini turun setelah surat Al-Kafirun. Berarti surat Al-Kafirun adalah nomor urut turunnya 18. Dan setelah surat Al-Fil turun surat Al-Falaq. Berarti surat Al-Falaq nomor urut turunnya itu surat ke-20. Al-Fil berarti gajah. Jadi banyak di dalam Al-Quran itu nama-nama hewan diabadikan oleh Allah sebagai nama surat. Misalnya ada An-Naml, surat semut. Ada Al-Baqarah, sapi betina. Apalagi Al-An'am, biasanya disebut dengan bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang digunakan untuk berkorban. Kalau pada surat Al-Humazah, pada bagian kedua dari surat itu berbicara tentang kengerian neraka Hutamah, sampai Allah menggunakan ungkapan wa ma adraka mal hutamah, yang mana ungkapan wa ma adraka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut setelah wa ma adraka itu tidak mungkin terjangkau hakikatnya oleh alam pikiran manusia. Jadi sangat ngeri sekali terkait dengan azab siksaan neraka Hutamah, di mana mereka yang masuk ke dalamnya, yaitu para Humazah dan Lumazah,
yang bersamaan dengan itu sifat buruk mereka adalah jama'a malan wa addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Kemudian Allah lemparkan mereka ke neraka hutomah, neraka yang apinya sampai afidah, sampai menusuk hati, tattali'u alal afidah. Bahkan penyiksaan ini di tempat yang tertutup, alaihim muqsadah, dan mereka diikat di tiang-tiang yang panjang. Sudah ditutup, diikat pula, sehingga tidak mungkin lari. Nah, jadi kalau Al-Humazah berbicara tentang kengerian azab Allah di hari kiamat, khususnya di neraka hutomah, maka Al-Fil berbicara tentang kengerian azab Allah di dunia yang pernah menimpa tentara bergajah, Ashabul Fil. Mari kita lihat kitab Aisarut Tafasir yang ditulis oleh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sebagaimana susunan kitab Aisarut Tafasir, Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan terlebih dahulu makna kalimat-kalimat yang terdapat dalam ayat itu. Kemudian kedua, beliau menjelaskan tafsirnya secara global. Dan yang ketiga, beliau menyebut faidah atau pelajaran yang bisa diambil dari surat yang beliau tafsirkan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, ay alam yantahi ila ilmika fi'lu rabbika bi ashabil fil. Tidak sampaikah kepada Anda wahai Muhammad? Jadi mukhatabnya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bi ashabil fil, ay Mahmud wahia akbaruha wa ma'ahu isna asyara filan wa sahibuha abraha. Ashabul fil itu sekelompok gajah, atau ada yang mengartikan tentara yang mengendarai gajah. Nah, ada banyak pendapat para ahli tafsir tentang berapa jumlah gajah yang dibawa oleh Abraha pada saat itu menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang mengatakan cuma satu karena suratnya dalam bentuk tunggal, al-fil, tidak menyebut dalam bentuk jamak. Ada yang berpendapat 8, ada yang berpendapat 12. Nih, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ada salah satu gajah yang paling besar diberi nama Mahmud. Mudah-mudahan nggak ada nama Mahmud ya di sini. Ya, jadi nama gajah yang paling besar yang menjadi pemimpin gajah-gajah yang lain yang dibawa oleh Abraha dari Yaman itu namanya Mahmud. Kemudian dikatakan di situ alam yaj'al kaidahum, ay qasiyun lihadmil Ka'bah. Kaid atau kaidun itu adalah rencana terselubung. Rencana terselubung.
Kenapa Allah menggunakan kalimat kaid? Ya, kaidun, ada makar, ada kaidun. Padahal Abraha melakukan secara terang-terangan. Ya. Menurut para ahli tafsir, nanti kita akan bahas di bagian kedua, ada maksud tersembunyi di samping untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi ada tujuan yang lain. Penghancuran Ka'bah itu hanya tujuan antara saja, sehingga Allah menggunakan kalimat kaidun. Ada rencana Abraha yang tidak diketahui, ya, walaupun pada akhirnya diketahui maksudnya. Kemudian fi tadlil ay fi halakin. Tadlil dalam ayat itu diartikan dengan kebinasaan. Jadi semua bentuk rencana Abraha itu tidak terwujud, malah Allah ganti dengan kecelakaan, dengan kerusakan, dengan kebinasaan. Kemudian ababil. Ababil ini sering diartikan nama burung, ya. Ababil itu bukan nama burung. Dalam banyak kitab tafsir diartikan jamaat-jamaat, berkelompok-berkelompok. Jadi burung itu datang berkelompok, berikutnya datang berkelompok. Jadi bukan nama dari burung. Kalau di P3 itu ada apa itu? Laskar Ababil. Ya, jadi Ababil itu artinya jamaat. Bahwa burung itu datang berkelompok untuk menyerang pasukan bergajah. Kemudian min sijil aitin matbuh. Sijil itu artinya tanah yang sudah membatu, kemudian tanah itu panas seperti baru terbakar. Ada yang mengartikan sijil itu asalnya adalah sijil, yaitu dari api, dari batu-batu dari neraka. Ya, wallahu a'lam. Kemudian ka'asfim ma'kul ay kawaraki zar'in akalathu dawab wadasathu bi arjuliha. Apa itu ka'asfim ma'kul? Asfun itu warok, daun yang sudah berguguran dari pohonnya, kemudian dimakan oleh hewan-hewan. Setelah itu dimuntahkan oleh hewan itu, kemudian diinjaklah oleh hewan itu. Ini menggambarkan mayat atau akibat dari serangan burung yang dikirim oleh Allah itu secara berkelompok-berkelompok. Maka tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha itu mengalami kondisi seperti itu. Nah, disinilah letak kengerian azab Allah di dunia ketika sekelompok manusia ingin menghancurkan Baitullah, ya. Nah, itu tadi makna beberapa kalimat atau mufradat yang terdapat di dalam surat Al-Fil. Bagaimana maknanya secara global? Makna al-ayat. Qauluhu ta'ala alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila qaulihi ma'kul hiya khamsu ayatin. Firman Allah mulai dari alam tara kaifa sampai dengan ka'asfim ma'kul itu berjumlah 5 ayat. Jadi surat Al-Fil itu jumlah ayatnya 5. Tadammanat al-hadis min hadisi halakin waqa'a amama wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir.
Jadi peristiwa ini terjadi sebelum Nabi Muhammad lahir. Kira-kira abad ke-6 Masehi. Nabi lahir antara tahun 570 atau 571 Masehi. Memang tahun itu dinamakan Amul Fil, tahun gajah. Tapi di dalam Islam tidak ada tahun-tahun yang lainnya sebagaimana di dalam Cina ada tahun tikus, tahun naga dan lain sebagainya. Wa khulasatuhu anna Abraha al-Ashram, bahwa Abraha al-Ashram wali al-Yaman, pemimpin negeri Yaman, min kibali mulkul Habasyah, yang mana Yaman pada saat dipimpin oleh Abraha itu masih di bawah kekuasaan Habasyah, Ethiopia. Kalau kita bicara Habasyah, kita mengenal Najasyi yang melindungi orang-orang kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Faqad ra'a an yabniya baitan fi San'a al-Yaman. Abraha ini ingin membuat rumah, katakanlah kanisah atau gereja di San'a. San'a itu sebuah kota di Yaman, biasa disebut dengan San'a. Yad'u al-Arab ila hajjati baladihi. Dia ingin agar orang-orang Arab itu berhaji ke tempat itu. Selama ini diketahui bahwa orang-orang Arab berhaji di Mekah. Ya, jadi Abraha ini heran kok banyak sekali orang setiap tahunnya, sehingga otomatis juga menjadi tempat perdagangan, sehingga menguntungkan secara ekonomi. Nah, dia ingin agar kerumunan orang itu yang datang dari berbagai penjuru itu tidak lagi ke Arab, tidak lagi ke Mekah, tapi beralih ke Yaman, sehingga dia membuat bangunan yang boleh disebut kanisah atau gereja, ya, untuk mengalihkan hajinya orang Arab itu ke tempat yang dibuat oleh Abraha. Wal qasdu min zalika tahwilut tijarah wal mukasib min Makkah ilal Yaman. Jadi tujuannya adalah untuk mengalihkan perdagangan. Jadi semata-mata bukan untuk aspek spiritual, tapi lebih ke aspek duniawi, karena ingin agar perdagangan itu melewati Yaman. Wa arada hadza 'ala al-Malik al-Habasyi fa wafaqa wa sarrahu dzalika. Nah, ide Abraha ini disampaikan ke penguasa Habasyah, dan penguasa Habasyah setuju dengan ide Abraha itu, dan itu justru menyenangkan beliau. Ada yang menyebutkan nama penguasa Habasyah pada saat itu Negus. Apakah Negus itu menjadi Najasyi? Wallahu a'lam. Wasammaha al-Kulais, ya, bangunan yang dibuat oleh Abraha ini diberi nama Kulais. Kulais itu berasal dari kolan suah. Yang kita pakai ini kolan suah. Kenapa bangunan itu dinamakan Kulais? Karena untuk melihatnya harus mendongak ke atas, sampai topinya itu harus diangkat karena saking tingginya.
di samping tinggi megah. Ya. Jadi diberi nama bangunan itu Al-Qulais. Kemudian ja'a rajulun Quraisyun fatagawwata fiha. Singkat cerita, maksud Abraha ini ditangkap oleh orang-orang Arab, oleh suku Quraisy, karena mengalihkan haji ke Yaman, ke bangunan yang disebut dengan Qulais itu justru merendahkan atau menghina orang Arab. Akhirnya salah seorang dari suku Quraisy ini datang melihat bangunan yang dibuat Abraha itu, kemudian dia buang air di tempat itu. Ya. Kemudian dia juga mengotori judron. Judron itu dinding-dinding yang menghiasi keindahan dan kemegahan bangunan yang dibuat oleh Abraha. Falamma ra'aha Abraha al-Ashram bitilkal hal istasyata ghaizan wa jahaza jaishan li ghazwi Makkah. Keadaan itu diketahui oleh Abraha. Kok ada yang berani buang kotoran di bangunan yang dia buat, yang tujuannya untuk menyaingi atau mengalihkan perhatian bangsa Arab agar berhaji ke situ, kok malah dikotori gitu ya. Ini membuat marah Abraha, sehingga dia mempersiapkan pasukan untuk menghancurkan atau menyerang Mekah. Wahadamal Ka'bah, dan menghancurkan Ka'bah. Wa kana mahu salasata asyara filan. Bersama Abraha ini, bersama pasukannya ada 13 fil, 13 gajah. Ya. Wa min bainiha filun yud'a Mahmud. Di antara 13 gajah itu ada yang dinamai dengan Mahmud. Nama gajah kok seperti nama orang ya, Mahmud. Wa huwa akbaruha. Nah, ini yang paling besar, gajah yang paling besar dari 13 gajah yang dibawa oleh Abraha. Menurut tafsir ini, ada yang berpendapat 8 dalam kitab tafsir yang lain, ada yang berpendapat hanya 1. Jadi orang Arab pada saat itu belum pernah melihat gajah. Jadi rombongannya saja sudah membuat mereka takut ya. Kok ada binatang sebesar itu ya. Yang mereka lihat selama ini kuda, keledai, onta, ya, kambing, sapi. Ya. Ini melihat gajah belum pernah. Sehingga ini merupakan pasukan yang istimewa, pasukan yang luar biasa. Ingin menyerang Mekah dan tujuannya menghancurkan Ka'bah. Wasaru ma waqafa fi wajhihim hatta min ahya'il Arab illa qataluhu wa hazamuhu hatta tahu ila qurbi Makkah. Jadi pasukan ini ketika menuju Mekah itu, semua yang mencoba untuk menghalanginya dihabisi. Ya, jadi perkampungan-perkampungan Arab yang mendengar akan ada serangan ke Mekah itu berusaha untuk melawan mereka. Tetapi perlawanannya tidak berarti. Jadi semua dikalahkan oleh pasukan Abraha. Sampai kemudian tiba di dekat Mekah. Wajarat safaratu bainahum wa baina Syekh Mekah Abdul Muttalib bin Hashim jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelum mereka memasuki kota Mekah, terjadi semacam diplomasi antara pemimpin Mekah saat itu, yaitu kakek Rasulullah Abdul Muttalib,
ya, supaya Abraha ini mengurungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Dalam riwayat lain disebutkan Abraha ini mengambil 200 ekor unta milik Abu Thalib, sehingga beliau datang sebenarnya untuk minta ontanya itu dikembalikan. Jadi Abraha kaget, ini orang kok lebih mementingkan ontanya daripada Ka'bah gitu ya. Kata Abu Thalib, ya saya punya onta itu punya saya, sedangkan Ka'bah ada pemiliknya lah nanti yang akan menjaganya. Jadi memang masyarakat kota Mekah pada saat itu tidak punya kekuatan militer atau kekuatan bersenjata yang bisa menandingi pasukan Abraha, sehingga mereka keluar dari sekitar Ka'bah, berlindung di gunung-gunung, ya, menghindari apa yang ingin dilakukan oleh Abraha. Dan memang ada peringatan dari Abraha supaya keluar, ya. Nah, jadi Abdul Muttalib hanya minta dikembalikan ontanya, karena beliau ini orang yang berwibawa. Jadi ketika Abdul Muttalib itu datang menemui Abraha sedang duduk-duduk. Ketika datang Abdul Muttalib dengan penampilan yang berwibawa, Abraha langsung berdiri, ya, karena kewibawaan Abdul Muttalib ini. Ya, biasanya kan seorang raja yang angkuh, yang sombong, siapapun yang datang ya tetap di tempat aktivitasnya. Tapi karena penampilan Abdul Muttalib ini layak menjadi pemimpin bangsa Arab pada saat itu, dan kehadirannya membuat Abraha sampai harus berdiri untuk menghormati Abdul Muttalib. Dan akhirnya dikembalikanlah 200 ekor unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sudah mengatakan, walil Ka'bati Rabbun yahmiha, Ka'bah itu punya pemilik dan dia akan melindunginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa amara rijalu Makkah ay yakhillul balad wa yaltahiku bi ru'usil jibal. Seluruh penduduk Mekah untuk mengosongkan area Mekah dan sekitarnya, dan hendaklah pergi ke gunung-gunung, ya. Binisaihim wa atfalihim, dengan perempuan-perempuan mereka, artinya istri-istri mereka dan juga anak-anak mereka. Khasyatan al-ma'rah talhaquhum minal jais al-ghazi waz-zalim, dikhawatirkan akan tertimpa serangan dari pasukan yang zalim, ya. Wa ma hiya illa an taharraka jaisu Abraha wa wasala ila wadi Mihsar wa huwa fi wasatil wadi Sa'ir wa idza bi firaqin minat tayr firqatan ba'da ukhra tursilu ala zalikal jais hijaratal wahidah ma bainal hamsah wal adasah fil hajmi. Jadi sebelum mereka sampai di dekat Ka'bah, tiba-tiba ada sekelompok tayr. Sekelompok tayr ini ada yang mengatakan berasal dari laut. Jadi ada seorang Arab yang melihat berbondong-bondongnya burung ini datang dari arah laut. Dan setiap burung membawa 3 butir batu, satu di paruhnya, kemudian 2 dicengkeram di kedua kakinya. Ada yang berpendapat batu-batu itu sudah tertulis nama pasukan bergajah, sehingga pasti tepat sasaran. Jadi tidak ada yang luput dari 1 butir batu pun. Wa ma taskutul hajarah ala rajulin illa daba wa tanasara lahmuhu
setiap batu yang jatuh mengenai pasukan bergajah ini, maka daging-dagingnya akan keluar, artinya akan terpecah atau akan terpotong-potong lah, ya, saking dahsyatnya batu yang dibawa oleh Thair itu. Wa qauluhu ta'ala alam tara kaifa yukhatibu ta'ala rasulahu muzakkiran iyahu bi fi'lil al-jabbar fi ihlakil jababirah. Jadi ungkapan alam tara kaifa ini sebenarnya untuk menghibur Nabi Muhammad. Kalau pasukan yang kuat, pasukan bergajah yang dipimpin Abraha saja dengan mudah Allah hancurkan, ya, tidak ada partisipasi masyarakat untuk mencegah keganasan Abraha, ya, apalagi orang-orang yang mau menzolimi Nabi Muhammad. Jadi ini semacam penguat bagi Nabi, atau tasliyah, hiburan kepada Nabi, tidak perlu khawatir untuk menjalankan dakwah. Memang akan ada gangguan-gangguan, tapi gangguan-gangguan itu pasti Allah akan atasi dengan cara Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya bangsa Arab yang mencegah, yang menjadi pembenci dakwah Nabi dibanding pasukan Abraha. Pasukan Abraha yang hebat dan kuat itu saja mampu Allah hancurkan, apalagi dengan kelompok-kelompok Arab yang ingin menggagalkan atau mengganggu dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan untuk meminta jawaban, tapi pertanyaan takriri, hitab takriri, istifham takriri, pertanyaan yang meneguhkan kepada Nabi bahwa ini penguat untuk beliau. Tentara Abraha saja apa yang dilakukan oleh Allah, mereka dihancurkan, apalagi yang di bawah kekuatan dari tentara Abraha itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ai alam yantahi ila ilmika fi'lu rabbika bi ashabil fil. Tidakkah sampai kepadamu wahai Muhammad, karena Nabi Muhammad kan lahir setelah peristiwa itu, sudah tentu peristiwa itu menjadi viral, ya, di kalangan Arab, karena itu peristiwa yang luar biasa, dan itu membuat masyarakat Arab semakin menghormati Ka'bah, sehingga kisah itu sudah tentu turun-temurun menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Nah, sehingga Allah memulai dengan ungkapan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ay alam yantahi ila ilmika fi'lu rabbika bi ashabil fil. Tidak sampaikah kepadamu kabar, pengetahuan bagaimana perbuatan Tuhanmu kepada tentara bergajah atau pasukan bergajah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, ay alam yaj'al ma kaduhu li baitina wa haramina fi khasaratin wa dalalin falam yajnu illa al-hizyu wad dimar. Bukankah rencana jahatnya untuk menghancurkan rumah, menghancurkan al-haram, ya, itu berakhir dengan kerugian, berakhir dengan kebinasaan, ya, berakhir dengan celaka, ya. Memang maksud utama dari Abraha itu sebenarnya ingin menguasai Mekah. Jadi menghancurkan Ka'bah itu hanya satu tujuan antara saja. Pada dasarnya dia ingin menghancurkan, pada dasarnya dia ingin menguasai
jalur perdagangan yang luar biasa itu dengan alasan dia ingin menghancurkan Ka'bah, padahal tujuannya lebih dari itu, ingin menguasai Hijaz. Selama ini kan Hijaz itu belum dikuasai baik oleh Romawi maupun oleh Persia. Jadi Allah lindungi tanah itu tetap dikuasai oleh orang-orang yang berada di situ, bahkan sampai saat ini. Kemudian ada juga yang berpendapat Abraha itu sengaja membuat bangunan ya, supaya nanti mengundang kemarahan orang Arab, sehingga apa yang diprediksi ternyata berhasil. Ada salah seorang Arab yang mengotori, dan setelah dikotori rumah atau bangunan yang dibangun itulah menjadikan langkah awal Abraha untuk menguasai Jazirah Arab atau Hijaz dengan alasan ingin menghancurkan Ka'bah, karena salah seorang dari penduduk Arab sudah mengotori bangunan suci yang dibuat oleh Abraha sebagai tandingan yang ada di Mekah. Wa arsala alaihim tayran ababil ay jama'at kanat tusyahid wa hiya tahruju minal bahri yushahiduha rijalu Makkah. Allah mengutus kepada pasukan ini tayran, burung ababil, yaitu kelompok-kelompok, sekelompok burung, kemudian setelah itu datang lagi kelompok burung yang lain, datang lagi berikutnya, dan seterusnya. Jadi ababil bukanlah nama burung. Ababil itu maksudnya bahwa burung itu datang berkelompok-kelompok. Nah, di sini dikatakan yusahiduha rijalun takhruju minal bahri yusahiduha rijalu Makkah. Burung ini keluar dari laut, dan ini disaksikan oleh orang-orang Mekah. Al-mu'tasimuna biqamamil jibal, yang mana mereka berlindung di gunung, kelihatan ya, karena gunung itu kan jangkauan penglihatannya tinggi sehingga bisa melihat lautan. Karena mereka berada di atas gunung, sehingga mereka melihat segerombolan burung yang keluar dari laut secara bergantian. Kullu ta'irin yahmilu salasata ahjar. Setiap burung ini membawa 3 batu. Wahidatun biminqarihi wa isnatain bimikhlabaihi. Jadi letak 3 batu itu, 1 di paruhnya, 2 di kedua kakinya. Tarmihim biha wa tattafi'at luhumuhum wa tanasara faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi burung-burung ini melempar pasukan itu ya. Jadi dengan dilemparnya pasukan itu oleh burung-burung ini, maka semua yang mengenai pasukan atau bahkan gajah itu sendiri juga hancur ya. Di sini dikatakan ka'asfin ma'kul ay kawarakin masyah wa akalat asfuhu ay warakah wa kasarat qaimah wa hasamat wa kanat ayah min ayatillah. Jadi hasil dari lemparan burung-burung yang Allah kirim itu membuat mereka seperti ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul itu seperti yang saya sampaikan tadi, daun yang berguguran dari pohonnya, kemudian daun itu dimakan oleh hewan-hewan ternak, kemudian setelah dimakan tidak sampai ditelan, dimuntahkan, setelah dimuntahkan diinjak. Nah, ini betapa hinanya para penyerang
rumah Allah, yaitu Ka'bah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu gambaran secara global penafsiran Abu Bakar Al-Jazairi dalam surat Al-Fil ini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Hidayatul ayat. Yang pertama, tasliyatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma yulakihi min zulmi kufari Quraisy, sebagai bentuk hiburan atau penguat untuk Rasulullah atas apa-apa yang dihadapi dari kekejaman dan kezaliman bangsa kafir Quraisy. Jadi kalau Allah bisa menghancurkan dengan azab yang mengerikan untuk pasukan yang hebat, yang kokoh, yang kuat, ya, apalagi dengan kafir Quraisy yang tidak ada apa-apanya dibanding pasukan Abraha. Jadi memang ayat ini turun ketika tantangan dakwah memang sedang berat-beratnya di Mekah. Ketika beliau selama 3 tahun berturut-turut berdakwah secara diam-diam, terutama untuk keluarga dan kerabatnya. Kemudian setelah turun surat Al-Muddatsir, Qum fa'andzir, ya. Kemudian beliau mulai berdakwah secara terang-terangan, ya. Bahkan mengumpulkan orang-orang Mekah, ya, menyampaikan bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai Abu Lahab mengatakan kepada beliau setelah berorasi, tabban laka ya Muhammad, ya, celakalah kamu wahai Muhammad, apa untuk ini kamu mengumpulkan kami semua di sini? Kenapa orang-orang mau berkumpul? Karena selama ini memang Nabi orangnya jujur. Hanya karena menjadi Rasul akhirnya banyak yang benci. Hanya karena menjadi Nabi banyak yang benci. Padahal beliau dihormati. Bahkan ketika renovasi Ka'bah, beliau dijadikan sebagai hakim untuk menentukan siapa-siapa yang berhak untuk memindahkan Hajar Aswad, mengembalikan ke tempatnya. Supaya tidak terjadi pertikaian, beliau pakai selendang beliau, kemudian batu diletakkan dengan tangan beliau, kemudian setiap sudut selendang dibawa oleh pemimpin-pemimpin suku yang ada. Ini sebuah kebijaksanaan yang luar biasa, sehingga beliau semakin dihormati, dan itu terjadi sebelum beliau diangkat oleh Allah sebagai Nabi. Nah, setelah diangkat, mulailah kebencian-kebencian di kalangan kafir Quraisy itu bertambah dan menjadi-jadi, bahkan ada dari kalangan keluarga beliau sendiri. Yang kedua, tazkiru Quraisyin bi fi'lillahi azza wa jalla takhwifan lahum wa tarhiban, bahwa surat Al-Fil ini intinya ingin memberikan peringatan kepada kaum Quraisy. Jangan sampai coba-coba mengganggu dakwah Nabi Muhammad kalau tidak ingin berdampak seperti Abraha dan pasukannya. Dan yang ketiga, mazahir qudratullahi ta'ala fi tadbirihi li khalqihi wa batshihi bi a'daihi, menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam melindungi hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana menghantam musuh-musuh beliau dalam hal yang menghalangi dakwah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang pada saat itu ada yang mencoba menandingi surat Al-Fil, ya. Karena surat Al-Fil ini kan luar biasa. Semua berakhiran lam. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Semua berakhiran lam. Sehingga seorang sastrawan yang ingin menandingi Al-Quran membuat sebuah ayat, tapi ayat tanpa makna, ya. Dia mengatakan Al-Fil
wa ma adraka mal fil walahu amfun toil gitu ya. Gajah, tahukah kalian apa itu gajah? Dialah yang memiliki belalai yang panjang. Jadi nggak ada makna mencoba menandingi surat Al-Fil yang penuh dengan makna dan syarat peringatan untuk mereka yang menghalangi dakwah Rasulullah, serta menjadi hiburan dan penguat bagi diri Rasulullah bahwa yang kuat pun akan dihancurkan oleh Allah, apalagi yang di bawah kekuatan Abraha pasti dengan mudah Allah hancurkan. Wallahu a'lam bishawab. Inilah kajian kita surat Al-Fil. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal semua sejak At-Takatsur, sejak surat yang pertama kita kaji ya, bermegah-megahan, kemudian masuk surat Al-Asr, kemudian Senin yang lalu surat Al-Humazah, dan sekarang surat Al-Fil. Ini kan surat-surat favorit ya, sudah hafal semua kan? Jadi kita berharap di samping kita membaca Al-Quran, kita juga menghafal Al-Quran dan melakukan tadabbur atas ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah, jika Allah mengizinkan, Senin depan kita masuk ke surat berikutnya, surat Quraisy. Ya, surat yang cukup singkat, tapi juga masih berbicara tentang masyarakat Arab, suatu kaum atau suku yang cukup disegani dan menjadi pemimpin dari suku-suku yang ada pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dalam kajian subuh ini kita termasuk mengamalkan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.